Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara yang kasih oleh Tuhan, seperti biasanya sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita mau mengawalinya dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, kami memuji kebesaran Tuhan dalam hidup kami yang kami rasakan bahwa Engkau bekerja dengan sempurna di setiap detik kehidupan yang boleh kami jalanin. Kami bersyukur Engkau telah merubah malam hingga pagi dan Engkau merubah gelap hingga terang. Dan kami tahu bahwa sesuai rancangan-Mu, beberapa waktu ke depan matahari akan bersinar menghangati kami, mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kami mau mendengarkan suara Tuhan. Kami berdoa Tuhan menolong kami sehingga pertolongan-Mu ya Tuhan yang memampukan kami mengetahui isi hati Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Selasa 25 Maret 2025, diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan, pengenalan akan Tuhan merupakan hal yang melebihi segalanya karena tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Karena apa? Karena pengenalan akan Tuhan itu begitu berharga. Hal itu juga dimiliki oleh Paulus sehingga walaupun posisinya pada saat itu sedang dibelenggu di dalam penjara, tetapi itu tidak membuat dia patah semangat, tidak membuat dia mundur untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia sadar bahwa penderitaan yang sedang ia alami itu semata-mata bukan karena perbuatan kejahatannya, tetapi karena kebenaran firman Tuhan. Karena pemberitaan Injil dan orang-orang yang menolak Injil itu harus menangkap dan memenjarakan dia dengan tujuan agar Paulus berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Ternyata lewat firman ini kita akhirnya melihat ternyata dipenjarakan dan dibelenggu bukan kata akhir untuk berhenti memberitakan suara Tuhan. Dan hal ini juga mungkin bisa kita alami ketika kita orang-orang percaya, kita yang belajar setia untuk mengikut Kristus. Dan bukan hanya berarti ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan dan itu menjadikan kita untuk berhenti setia kepada Tuhan, tidak. Pengalaman Paulus dan Silas saat mereka di penjara justru menjadikan mereka memiliki kesempatan menjadi berkat bagi orang yang di sekelilingnya. Ada sesuatu hal yang luar biasa karena penderitaan yang mereka alami justru membuat mereka membangun persekutuan, hubungan yang semakin intim dengan Tuhan melalui doa dan pujiannya kepada Tuhan. Situasi penderitaan yang mereka alami justru merupakan kesempatan menjadi berkat bagi orang-orang tawanan. Karena apa? Karena ketika firman Tuhan disampaikan sehingga para tawanan yang lainnya akhirnya dihiburkan dan dikuatkan. Firman ini mengatakan saat malam tiba, suasana sunyi dan hening dan semua aktivitas di penjara itu telah berhenti. Tetapi tampil yaitu Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Pada malam hari mereka melakukan itu, mereka tidak enggan. Karena apa? Karena mereka terlalu yakin bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Tidak ada yang menyangka jika doa dan pujian yang disampaikan oleh Paulus dan Silas itu berkuasa. Tidak ada yang menyangka bahwa hari itu juga terjadi mujizat di mana tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat di mana fondasi-fondasi penjara itu semua goyah, bahkan pintu
terbuka dan belenggu itu terlepas. Saudara, jikalau Paulus dan Silas mau lari dari penjara itu, mereka dapat melakukan itu. Tetapi Paulus dan Silas tidak melakukan itu. Mereka tetap tinggal diam di dalam penjara sekalipun mereka telah terlepas dari belenggu itu. Saat itu kepala penjara sebenarnya mau membunuh diri. Dia takut karena semuanya pintu telah terbuka dan belenggu-belenggu itu lepas. Dia berpikir bahwa orang-orang tawanan telah keluar. Tetapi pada saat itu Paulus berkata, jangan engkau membunuh dirimu sebab kami yang ada di tempat ini. Mau mengatakan apa? Mujizat itu nyata sehingga akhirnya kepala penjara itu juga akhirnya mengalami pertobatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita, siapapun kita, semua kita memiliki pergumulan masing-masing. Yang harus kita sadari bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan mengetahui seluruh keberadaan hidup kita. Ketika pun kita menghadapi persoalan itu karena seizin Tuhan, di sana percayalah Tuhan punya maksud yang mulia atas persoalan yang kita hadapi. Tuhan sudah terlebih dahulu mempersiapkan kita dan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menghadapinya. Apa yang disampaikan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatanmu. Pada waktu engkau dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga engkau dapat menanggungnya. Itu berarti tidak ada persoalan yang kita hadapi tanpa jalan keluar. Tuhan sekali lagi punya maksud yang indah dan mulia atas setiap persoalan yang dialami oleh orang-orang percaya agar kuasanya boleh nyata dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, tidak ada yang dapat kita lakukan untuk menolong kita untuk keluar dari setiap persoalan pergumulan yang ada selain menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja dengan caranya sendiri. Bagian kita adalah kita taat setia melakukan kehendak Tuhan. Kita berdoa, kita dimampukan untuk memuji Tuhan lewat lagu pujian. Dan kita yakini bahwa Tuhan pasti menolong dan meringankan beban hidup yang kita alami. Berdoa dan bernyanyi kepada Tuhan adalah bukti bahwa kita tidak mengeluh. Bukti bahwa kita tidak menyalahkan Tuhan atas setiap persoalan yang kita hadapi. Karena kita sadar benar bahwa hidup ini sepenuhnya adalah milik Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang harus Dia perbuat bagi kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, walau tidak seorang pun di antara manusia yang menginginkan tantangan, kesulitan atau persoalan dalam hidupnya. Namun dipastikan tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya kalau itu sudah datang. Menghadapinya dan menjalaninya dengan tenang. Sebab tidak pernah ada orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan Tuhan, dibiarkan demikian oleh Tuhan. Walau secara mata jasmani kita tidak bisa melihat Tuhan. Tetapi yakinilah bahwa setiap saat Dia ada dekat dengan kita. Dia memegang, menggenggam tangan kita dengan kuat. Sehingga kita tidak terjatuh sampai tiba waktunya Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Tetap percaya dan teruslah berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Kami tahu bahwa setiap kehidupan yang kami jalani adalah sepengetahuan Tuhan. Pun kami diperhadapkan dengan kesulitan tantangan yang tidak pernah kami inginkan. Tapi kami percaya bahwa kami tidak sendiri dalam menghadapinya. Ada Tuhan yang tetap setia menopang kami supaya kami tetap kuat dan setia sehingga akhirnya kami orang-orang percaya tampil sebagai pemenang. Kami berdoa supaya kehidupan hari ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pimpinlah hidup hari ini supaya berjalan sesuai dengan kekuatan
yang Tuhan berikan bagi kami. Dengan satu harapan kami, kiranya namamu dipermuliakan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Banyak hal